Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, aku dan teman-temanku akan menjelaskan tentang strategi, efisiensi, dan distribusi studi kasus perusahaan kursi ergonomis yang ada di Bandung. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin dengan saya sendiri, Resti Pulanda dengan NIM 10201212530053. Dengan saya Muhammad Zaki Perdana dengan NIM saya 1020 12500 137. Dengan saya Yoka Parasuliana dengan NIM 1020 12 500 418. Nah, di materi kali ini kita diberikan studi kasus tentang perusahaan X yang ada di Bandung. Dengan latar belakang perusahaannya itu, perusahaan X adalah produsen kursi kantor ergonomis yang berlokasinya di Bandung. Memiliki 210 pekerja tetap dan 85 pekerja kontrak dengan kapasitas produksi hingga 12.000 unit per hari. Produk terdiri dari kursi standar dengan harga 750.000 dan kursi premium dengan harga 1.500.000. Nah, di sini ada tantangan utamanya yaitu tingkat cacat bahan baku 3-5% yang terdiri dari besi berkarat, busa cacat, kainnya robek. Nah, terus ada limbah produksi belum dikelola, menimbulkan biaya tambahan dan risiko lingkungan. Distribusi produk ke 8 gudang regional hanya dengan 5 truk kontainer. Biaya operasional tinggi. Perlu keseimbangan antara pekerja tetap dan kontrak agar efisiensi tercapai. Nah, di sini kami mendapatkan tugas tentang bagaimana tiga tiga ini mengambil keputusan tentang perusahaan tersebut. Nah, sebelum itu kita tahu dulu perbedaan dari tiga keilmuan ini. Nah, untuk keilmuan teknik industri itu ia berfokus pada optimasi sistem kerja yang melibatkan manusia, mesin, material, energi, dan informasi. Sedangkan dari keputusan manajemen itu berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia seperti manusia, uang, material, metode untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan untuk keilmuan logistik itu ia berfokus pada pengelolaan aliran barang dan informasi dari produsen hingga konsumen dalam rantai pasok. Nah, di sini ada keputusan dari sudut pandang teknik industri yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di keputusan dari sudut pandang teknik industri ini ada empat. Yang pertama ada quality control ketat, yaitu mengurangi cacat bahan baku 3-5% dengan inspeksi awal dan supplier audit. Yang kedua, itu ada optimasi tenaga kerja. Itu adalah analisis waktu kerja pekerja, kontrak untuk memastikan upah per unit sebanding dengan produktivitas. Yang ketiga itu ada pengolahan limbah. Jadi pengolahan limbah itu kayak daur ulang besi hollow, busa, dan kain sintesis untuk menekan biaya penyimpanan dan risiko lingkungan. Dan terakhir itu ada peningkatan kapasitas produksi. Jadi evaluasi bottleneck di tahap pengelasan dan pengecetan agar mendekati kapasitas maksimal 12.000 unit per hari. Oke. Nah, yang ini ya di sini ada keputusan dari sudut manajemen ya. Nah, dari sudut manajemen ini ada dibagi jadi empat. Yang pertama itu strategi harga produk. Nah, itu adalah kursi premium bisa diposisikan sebagai produk unggulan dengan margin lebih tinggi. Nah, yang kedua itu perencanaan produksi. Jadi forecasting permintaan untuk menentukan target produksi harian dan menghindari overstock. Nah, yang ketiga itu ada pengaturan tenaga kerja. Jadi pengaturan tenaga kerja ini kayak menyimbangkan jumlah pekerja tetap dan kontrak agar biaya agar biaya tenaga kerja efisien jadi.
Yang terakhir itu ada pengendalian biaya. Jadi pengendalian biaya itu adalah analisis biaya operasional truk dan gudang untuk menekan pengeluaran distribusi. Next. Lanjut, di sini ada keputusan dari sudut pandang teknik logistik. Itu ada 4. Yang pertama itu primasi rute distribusi, yaitu gunakan metode vehi- Vehicle Routing Problem atau VRP untuk 5 truk kontainer agar biaya operasional minimal. Yang kedua, koordinasi pemasok, yaitu pastikan pasokan 50 ton bahan baku per minggu tepat waktu agar tidak menghambat produksi. Yang ketiga, ada manajemen gudang regional. Itu atur kapasitas gudang di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Balikpapan, dan Pasar agar stok sesuai kebutuhan pasar. Yang keempat, yaitu ada sistem informasi logistik, yaitu integrasi data produksi, gudang, dan distribusi untuk memantau aliran barang secara real time. Nah, kesimpulannya itu di sini eh, sinergi antara teknik industri, manajemen, dan logistik menghasilkan sistem produksi yang efisien, distribusi yang lancar, serta strategi bisnis yang berkelanjutan. Dengan pendekatan interdisipliner, perusahaan X dapat meningkatkan keuntungan, menekan biaya, dan memperkuat daya saing di pasar kursi ergonomis. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami dengan mempunyai tiga keputusan dari tiga keilmuan, yang mana dari tiga keilmuan itu mempunyai spesifikasi sendiri. Nah, untuk referensi dari presentasi kami tadi ada di sini, boleh dilihat nanti. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.